Oke, selamat datang kembali di channel saya di Junior Pasidit N. Untuk bagi yang kayak mau nonton saya, komen, like, and subscribe terlebih dahulu lah. Hari ini kita membahas apa ya, yang agak unik ya, yang agak gua apa ya, kaget-kaget gitu melihat koalisinya si Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana anaknya eh, anaknya Pak Soeharto, yakni Titik Soeharto ya, atau yang kita kenal dengan Titik Prabowo lah, istri dari Prabowo Subianto, ini akhirnya resmi masuk tim kampanye nasional eh, Prabowo Gibran. Nah ini tentu gue kaget juga sih, emang pasti belum kaget juga kan, pasti gue juga ya, emang keluarga Cendana tuh waktu itu emang berkuasa banget, tapi di bisnisnya doang ya. Mungkin ya kita tahu kan, kayak Tommy Soeharto kan dulu dia apa ya, dulu kan dia bikin proyek mobil nasional timur lah waktu itu, cuman mesinnya dari mesin Korea Selatan ya mungkin. Nah kita tahu kan moneter lah, gue belum tahu, gue baru lahir tuh tahun 1999. Tapi gue lihat emang Orde Baru nih berkuasa 32 tahun, dan kata bapak saya juga bilangnya, kata Orde Baru tuh zaman dia bilang biasa aja gitu, cuman ya ya otoriternya, cuman waktu itu kan ya Pak Soeharto sendiri lah waktu itu kan emang hanya, emang kata orang zaman dulu tuh emang TV itu cuma TVRI doang waktu itu, pemerintah baru tahun 90 baru RCTI Antv yang terkenal dengan MTV-nya lah, yang terkenal saat itu, gaul banget lah pokoknya. Gue juga ini sih, maklum Gen Z teh, mohon maaf lah, gue akuin mental juga masih kurang banget lah. Cuman yang gue kaget sih emang Titik Soeharto masuk di tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Tentu gue kaget dia mau ngapain gitu tujuannya. Ya, emang gue juga lihat kondisi Prabowo harusnya apa ya, lebih ke kesehatannya sih, harusnya jangan jadi capres, udahlah. Kalau ntar kalah lagi gue kasihan sama dia sih, sama Prabowo, karena gue juga waktu itu milih Prabowo pas apa, pilih pecinya dia sih. Cuman gue mikir udahlah, udah harusnya diganti yang lain lah mungkin. Harusnya gue juga kaget sih pas ya, emang udah mati Gibran Rakabuming Raka kok bisa dia mau jadi cawapresnya Prabowo. Cuman gue kaget, harusnya kan bertahap dulu ya, dari wali kota Solo kalau udah selesai baru jadi gubernur DKI, baru jadi presiden, harusnya sih gitu, bertahap lah. Kalau ini kan nggak langsung gitu, gue kaget sih emang. Emang yang gue tahu emang kan Prabowo Subianto ini kan dekat dengan apa ya, keluarganya Soeharto lah, akrabnya kayak Tommy Soeharto ya, Tutut Soeharto, siapa lagi lupa gue, Titik Soeharto juga, terus siapa yang Pak Bambang juga kan waktu, Bambang Tiri Harmojo ya, terkenal waktu itu, emang dia terkenal lah dulu zaman Orde Baru lah, makanya kan sampai dulu demo lah. Dan gue juga kagetnya, walaupun gitu banyak aja yang masih dukung Prabowo sampai sekarang. Prabowo ya jujur aja, kayak mungkin kayak Neno Warisman juga, Fadlizon juga dukung, Fahri Hamzah juga, banyak lah pasti tokoh-tokoh campuran. Ya gue juga kaget sih, kayak kayak Kaisang masuk, akhirnya dia Kaisang juga kan jadi ketua PSI lah, Partai Solidaritas Indonesia, itu dia gabung juga ke Prabowo. Gue kaget juga tuh, ke kubunya Prabowo Gibran, gue kaget emang. Ya emang sih, emang dia pengen nerusin uh, ini Jokowi lah, udah mati pengen penerusin tatrah dari Jokowi Dodo lah. Tapi ini kubu Prabowo Gibran itu karena dengan dinasti politiknya juga kan, bapaknya aja kan baru, dari Pak Joko Widodo aja baru mau apa ya, baru mau selesai tuh tahun depan lah, Oktober lah, udah mati, kita tunggu aja lah kelanjutannya. Ya drama dari ininya lah. Ya gue juga emang udah mati Gibran Raka Buming Raka tidak pantas jadi cawapres sebenarnya. Nah, itu nggak pantas banget lah. Saya yang paling pantas ya Ridwan Kamil, Zulkifli Hasan, dan Erlangga Hartarto harusnya. Cuman yang baik lagi, emang Gibran Raka Bumi Raka ini pasti kalau ada kekuasaan yang dia mau, pasti emang ya, emang dia apa ya, ya mungkin lemah syawat juga sih, emang dia udah apa, tergiur dengan kekuasaannya itulah. Harusnya dia mikir jabatannya dulu, karena kan di baru wali kota Solo, harusnya jangan dulu. Cuman emang gua kaget sih, emang apa ya, akhirnya Titik Soeharto bisa gabung ke kubunya Prabowo Gibran lah. Yang pasti ntar keluarga Soeharto ada, keluarga dari anaknya Pak Soeharto muncul lagi ntar tuh, pasti ada gabung lagi pasti ke kubunya Prabowo Gibran. Ya belum dari keluarga Cikias kayak Edi Baskoro Yudhoyono, kayak Ibas dan juga AHY akhirnya masuk juga ke
kubunya Prabowo Gibran. Waduh, ini juga seru juga sih. Dua anak sulung dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa gabung ke tim kampanye nasional dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini juga apa ya, unik, keluarga Cikeas, keluarga Cendana masuk ke TKN-nya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itulah emang yang membuat Prabowo Subianto nih bisa menang lah dalam arti di tahun tahun depan, tapi belum tentu bisa menang karena ya masih banyak lagi kayak Ganjar Pranowo dan juga Anies juga akan memberikan apa ya, kampanye yang luar biasa juga. Ya kita tahu juga emang akhirnya Pilpres 2024 nih apa ya, yang awalnya dua poros menjadi tiga poros. Ya kita tunggu aja lah kelanjutan drama-dramanya lah dari politik. Emang Indonesia ini kental dengan politik lah emang ya. Nggak, Indonesia tuh tidak terlepas dari politik ya. Ya mungkin emang politik nih jadi bahan apa ya, bahan menu utama lah ibaratnya kalau di Indonesia nih. Ide ini kayak ibaratnya kayak main course lah. Politik emang di Indonesia nih laku banget lah. Selain dari yang kedua olahraga, kuliner, ketiga wisata, keempat lah. Emang politik nih luar biasa ya. Emang kita tunggu aja kelanjutan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, apakah bisa memenangkan Pilpres 2024 lah. Kita tunggu saja, atau sebaliknya Prabowo Subianto bisa kalah lagi di dalam Pilpres 2024. Oke, kita tunggu saja lah kelanjutannya. Apakah juga ada mati anaknya Pak Soeharto atau anak SBY bisa masuk menteri setelah Prabowo dan Gibran menang? Ya kita tunggu saja lah kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.